Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel yang Imam Novalian Fikri. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang birokrasi pendidikan. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang administrasi kesiswaan, dan insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang birokrasi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Suri yang terhormat Bapak Suri Pamuji. Kemudian jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa pula untuk like, comment, and subscribe. Baik, pendahuluan, apa itu birokrasi? Istilah birokrasi telah diperkenalkan oleh Martin Alan Prow sejak tahun 1745 dan hingga kini masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat, terutama kalangan akademisi. Sejak manusia lahir hingga meninggal selalu terlibat dalam urusan birokrasi. Anak lahir harus memiliki akta kelahiran, mati pun harus memiliki akta kematian. Kenyataan ini memberikan pernyataan Edoziomi, Anitai, dan Gerard Aiden bahwa hidup ini selalu membutuhkan birokrasi, dan birokrasi tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Birokrasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Bila kenyataannya birokrasi adalah bagian kental dari kehidupan manusia, kenapa banyak yang memuji dan mencemooh birokrasi? Apa yang salah dengan birokrasi? Apa sebenarnya birokrasi itu? Seperti apakah wajah birokrasi pendidikan kita? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai A. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, dan B. Cara pekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya. Kemudian Wikipedia mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida dan biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari kata burau dan kratia dari bahasa Yunani. Biro artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi. Pejabat yang disebut birokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Kemudian birokrasi terjadi dalam suatu organisasi pemerintah. Sementara itu dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Individu-individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Untuk itu penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi. Baik, lanjut untuk pembahasan. Pada awalnya birokrasi memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif. Sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter, makna positif dari birokrasi muncul karena adanya harapan baru dalam proses pengambilan keputusan negara yang semula hanya ditentukan oleh para pemimpin di kantor, seperti Lenin dan Joseph Stalin di Uni Soviet, Benito Mussolini di India, Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Adolf Hitler di Jerman, atau Gamal Abdul Nasser di Mesir, yang otokratik kemudian berubah dengan memberi peluang adanya partisipasi masyarakat. Kemudian makna positif birokrasi semakin menguat berbarengan dengan era industrialisasi pada akhir abad 18 hingga abad ke-19, di mana logika birokrasi dalam kerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan di pabrik. Kemudian kecenderungan berkuasa yang berlebihan pada manusia yang sedang berkuasa dikombinasikan dengan struktur pemerintahan
yang birokratis dan penguasa memiliki kekuasaan yang besar. Bila tidak ingin terus terpuruk dan ditinggalkan masyarakat, maka birokrasi yang sudah bangkrut tersebut harus diubah menjadi pemerintahan wirausaha. Pemerintahan wirausaha yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan yang dimiliki kebiasaan menggunakan sumber dayanya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Kemudian ciri-ciri organisasi berdasarkan dinamikanya. Yang pertama, organisasi dinamik. Lingkungan sosial budaya yang cepat berubah. Yang kedua, dinamis dan provokatif. Yang ketiga, rantai pengambilan keputusan yang pendek. Yang keempat, cenderung desentralisasi. Yang kelima, interaksi internal tinggi. Yang keenam, mobilisasi struktural tinggi. Yang ketujuh, mementingkan aspek material daripada formal. Kemudian organisasi birokrasi itu ciri-cirinya yang pertama, lingkungan sosial budaya yang relatif stabil. Kemudian yang kedua, lamban dan responsif. Yang ketiga, rantai pengambilan keputusan yang panjang. Kemudian yang keempat, cenderung sentralisasi. Yang kelima, koordinasi internal tinggi. Yang keenam, mobilisasi struktural yang rendah. Kemudian yang ketujuh, mementingkan aspek formal daripada material. Kemudian ada agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, kinerja yang tinggi. Kemudian kondisi nyata, hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2009 menunjukkan baru 24 instansi pemerintahan yang akuntabel. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kemudian kondisi nyata, catatan Transparansi Internasional tahun 2009 menunjukkan indeks korupsi Indonesia masih rendah, yaitu 2,8 dari 10. Kemudian akuntabilitas. Hasil yang diharapkan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kemudian kondisi nyatanya, audit BPK atas laporan keuangan Pemda masih banyak yang perlu ditingkatkan menuju penilaian opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada pelayanan publik. Pelayanan publik ini prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian survei integritas yang dilakukan KPK tahun 2009 menunjukkan kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai 6,64 dari skala 10. Kemudian yang terakhir adalah budaya kerja. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, Kompas melaporkan bahwa permasalahan birokrasi yang dirasakan oleh Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain organisasi yang gemuk, kewenangan yang tumpang tindih, budaya kerja yang belum melayani, pelayanan yang multitafsir, SDM yang sebaran dan kualitasnya yang tidak merata, dan kebijakan politik yang tidak transparan. Baik, lanjut. Tingkah laku para birokrat dan karakteristik organisasi pemerintahan masih buruk. Dan hal ini menjadi salah satu masalah serius dan birokrasi terkait pelayanan publik. Kualitas pegawai negeri sipil PNS yang belum ada sebuah sistem yang memungkinkan pegawai berkinerja baik. Bukti rumitnya birokrasi dan budaya kerja yang rendah di kalangan PNS tampak pada rendahnya daya serap anggaran hingga pertengahan tahun 2012 yang menunjukkan semua kementerian di bawah 50%
Bahkan ada 6 kementerian yang baru menyerap anggaran kurang dari 20%. Kementerian Perumahan Rakyat 1,9%, Kementerian Pemuda dan Olahraga 4,2%, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 10,8%, kemudian ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 10,9%, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 17,8%, dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 19,3%. Kompas 25 Desember 2012. Kemudian pendidikan sebagai salah satu perwujudan pelayanan publik bisa termasuk yang dikeluhkan tersebut. Namun untuk mengetahui lebih mendalam perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang birokrasi layanan pendidikan. Birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan penting pendidikan masih ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam setiap keputusan strategis pendidikan, mulai dari sistem pembiayaan, penilaian, dan kelulusan semua dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lemahnya kemampuan pemerintah dan pengambilan keputusan pendidikan karena rendahnya kapasitas fiskal masing-masing daerah. Pendapatan daerah berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan dan lain-lain, pendapatan yang sah, UU nomor 33 tahun 2004. Dalam pembiayaan pendidikan melalui keputusan Menteri Pendidikan nomor 60 tahun 2011 dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2012 tentang larangan pungutan biaya pendidikan, jelas-jelas memberangus kewenangan sekolah untuk mengelola dirinya sendiri. Sekolah tidak ada otonomi sama sekali dalam mengelola rumah tangganya, tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Bahkan para kepala daerah dan kepala dinas pendidikan tidak berhak menghadapi hal ini. Kemudian yang lain adalah simpulan dan saran. Tingkah laku birokrat dan karakteristik organisasi pendidikan saat ini belum baik. Hal ini mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas birokrat pendidikan dan perbaikan sistem serta organisasi pendidikan menjadi prioritas mendesak agar menjadi birokrasi pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian buruknya perilaku birokrat pendidikan dan karakteristik organisasi pendidikan yang lebih baik menyebabkan tingkat layanan pendidikan pada masyarakat juga belum baik. Penerapan standar pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dan mendasar agar pelayanan pendidikan bisa diberikan dengan layak. Ketika ada peluang untuk mengambil keputusan sendiri, para birokrat pendidikan banyak yang tidak mengindahkan atas legalitas dan diskresi. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas pejabat pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesalahan administrasi dan substansi dan menyeretnya dalam penjara. Melihat yang di atas, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan cara ini, birokrasi pendidikan adakah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian, satuan pendidikan baik tingkat sekolah, kabupaten, dan provinsi sudah seharusnya diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan terkait urusan pendidikan secara mandiri. Urusan pendidikan sudah selayaknya dilanjutkan dari urusan-urusan politik sehingga para pelaku pendidikan memiliki kemandirian dan menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan bertanggung jawab. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.